Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Sera Zoom Live, Senin, Rabu, Jumat Live, jam 19.30 sampai dengan jam 20.00 mestinya, tapi biasanya kita molor sampai 20.30, ya disiarkan langsung dari Rumah Betawi atau lebih tepatnya adalah My New York Office. My New York Office adalah kantor saya kalau saya lagi ada di rumah. Dan kenapa diberi nama itu? Karena seperti Anda lihat, latar belakangnya adalah pencakar langit New York. Jadi, perbicaraan malam hari ini adalah tentang corporate cultures. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Kita akan mulai dengan sebuah cerita. Nah, ini juga. Sudah terlihatkah semua? Maaf, yang di Instagram Anda tidak bisa melihat karena sistem yang belum begitu, ya. Kalau Anda melihat image hari ini, itu adalah live streaming 41 Handoko Maestro Corporate Culture hari Senin 6 Juli 2020 jam 19.30 sampai jam 20. Tapi tampaknya nanti kita akan sampai 8:30, ya. Jadi saya akan cerita tentang, ada yang tahu gambar apa ini? Nah, tunggu, belum keluar ya. Gambar kok belum keluar? Buat yang di Instagram, gambarnya di layar adalah gambar monyet, ya. Ya, sudah keluar gambarnya, gambar monyet. Mau dengar cerita tentang monyet? Saya ceritain ya tentang monyet. Jadi begini, teman-teman semua. Suatu hari, ya kita akan cerita, ya. Sekelompok ilmuwan menempatkan 5 ekor monyet di kandang dan di tengah-tengah monyet tersebut ditaruh sebuah tangga dengan pisang di atasnya. Jadi sekelompok ilmuwan menempatkan 5 ekor monyet di kandang dan di tengah-tengah monyet tersebut ditaruh sebuah tangga dengan pisang di atasnya. Oke. Anda bisa bayangkan ya kalau terjadinya, bayangkan kalau ini benar terjadi dan Anda menghadapi ini, seperti kita tahu monyet suka pisang, gitu ya. Jadi apa yang terjadi adalah benar begitu. Setiap kali ada monyet yang memanjat tangga tersebut, jadi pasti dipanjat kan. Para ilmuwan menyiramkan air dingin kepada 4 monyet yang lainnya. Jadi ada 5 monyet tadi, terus kemudian kalau ada monyet itu naik ke tangga untuk ngambil pisang, maka kepada 4 monyet yang lain itu akan disiramkan air. Ya, air dingin, ya, yang pasti tidak buat nyaman. Nah, terus apa yang terjadi kemudian? Demikian selanjutnya, sehingga setiap kali ada monyet yang memanjat tangga, monyet-monyet yang lain memukuli monyet yang memanjat tangga tadi. Kenapa? Karena kalau enggak dia nanti disiram air dingin lagi, ya. Jadi perhatikan ya teman-teman semua, ada 5 monyet, terus kemudian ada tangga, tangganya dikasih pisang, ya setiap kali ada yang naik, terus kemudian ditarik oleh yang lain dipukulin gitu. Kasih pada yang naik ditarik oleh yang lain dipukulin. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Berhenti, nggak ada yang naik lagi, betul? Mari kita lihat. Jadi setelah beberapa waktu tidak ada lagi monyet yang berani manjat tangga dan monyet tadi tidak ada yang merasa menyesal walaupun tetap tergoda. Udah daripada dipukul, udah nggak ada yang naik tangga, udah cuek aja, udah. Ya, itu yang terjadi. Nah, ilmuwan ini, ya, para ilmuwan tadi memutuskan untuk mengganti salah satu dari monyet tersebut. Hal pertama yang dilakukan oleh monyet baru tersebut adalah naik ke atas tangga. Segera, teman-teman coba bayangin kalau monyet pertama itu A, B, C, D, E, ya. Terus kemudian A-nya katakanlah dikeluarkan diganti dengan F gitu ya. Monyet baru, ya. Monyet yang baru ini dia pasti akan naik tangga. Karena apa? Ya dasarnya namanya monyet suka pisang dan di situ ada pisang maka dia akan naik tangga. Tetapi yang terjadi si monyet C, D, E, F tadi kalau naik tangga dipukulin sama yang lain. Ya, itu yang terjadi. Terus apa yang terjadi kemudian kita akan coba lihat. Setelah terjadi pemukulan, monyet baru tersebut memutuskan untuk turun dari tangga walaupun dia tidak pernah tahu apa sebabnya. Jadi monyet yang baru tadi, monyet F, itu kan naik dipukulin terus kemudian dia turun dan dia nggak tahu apa sebabnya, tapi udahlah daripada dipukulin kan gitu. Ya. Terus yang berikutnya lagi adalah pada saat monyet kedua diganti, jadi kalau tadi monyetnya mungkin dia diganti A, sekarang monyetnya diganti juga B, ya. Kejadian yang sama terjadi. Bahkan monyet yang pertama kali diganti, jadi artinya kalau tadi A, B, C, D, E, A-nya diganti dengan F,
Monyet F pun ikut mukulin monyet G, H, dan I, dan C gitu. Ya, jadi memukuli monyet yang kedua. Yang menarik. Monyet yang ketiga pun diganti dan pemukulan kembali terjadi. Demikian pula yang terjadi pada saat monyet keempat dan kelima diganti. Jadi, ingat ya, 5 monyet A, B, C, D, E. Oke. Nah, waktu A-nya diganti, kalau satu naik ke naik ke tangga, kan yang lain disiram. Satu naik yang lain tarik, semua disiram, sehingga akhirnya 5-5-nya A, B, C, D, E ini nggak ada yang mau naik tangga. Nah, karena nggak ada yang mau naik tangga, udah kan terus kemudian monyet A diganti menjadi monyet F. Monyet F langsung naik tangga tapi dipukulin. Nah, akhirnya dia nggak mau naik tangga juga. Terus kemudian monyet B diganti menjadi monyet G. Monyet G juga lihat naik tangga juga, tapi dipukulin sama yang lain. Ya, termasuk oleh monyet F yang sebetulnya dia nggak tahu kenapa dia mesti mukulin monyet G gitu kan. Demikian selanjutnya. Nah, itu yang terjadi. Ya, pada akhirnya yang tersisa adalah sekelompok 5 monyet baru. Dan walaupun kelompok monyet baru tersebut tidak pernah disiram dengan air dingin sebelumnya, kan sebelumnya disiram air dingin. Masing-masing dari monyet tetap melanjutkan pemukulan setiap kali ada monyet yang mencoba memanjat tangga. Nggak ada satupun yang disiram karena monyetnya ini monyet yang baru semua kan. F, G, H, I, J. Ya, yang disiram kan cuma A, B, C, D, E. Tapi setiap kali ada yang naik pukulin, setiap kali ada yang naik dipukulin. Ya, nah yang menarik adalah apa? Anda mungkin ingin bertanya kepada para monyet, mengapa mereka memukuli monyet yang mencoba untuk naik ke atas tangga? Saya yakin jawabannya adalah, saya nggak tahu. Itulah yang selama ini dilakukan di sini. Jadi monyet-monyet yang mukulin itu juga dia nggak tahu kenapa dia mukulin. Kenapa? Karena yang selama ini terjadi seperti itu di situ. Ya, setiap kali ada yang mau naik pukulin, setiap kali ada yang naik pukulin, akhirnya semua menjadi kebiasaan. Ya, nah teman-teman semua, ya ada orang yang mengatakan ini sebagai behavioral trap, ya ada orang yang, nah terdengar nggak asing kan? Ya ada yang sebutnya sebagai cultural trap. Coba bayangkan kalau di dalam perusahaan kita terjadi situasi seperti itu, ya terjebak dalam budaya tertentu, bukan budaya yang baik. Jadi mukulin orang untuk sesuatu yang dia nggak tahu kenapa. Ya dari dulu begitu. Dari dulu begitu. Nah, teman-teman semua, ini banyak terjadi. Biarpun perusahaan yang maju pun dia itu kadang-kadang punya kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, yang akhirnya bikin kemajuannya itu menjadi terhambat. Ya, dan kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya kebiasaan sifat yang sifatnya adalah kultural atau budaya. Teman-teman semua, mari kita lanjutkan. Apakah Anda pengen jadi monyet? Bukan, salah pertanyaannya. Apakah Anda pengen menjadi lebih baik? Nah, kita akan coba bicara. Nah, biasanya saya ke perusahaan-perusahaan itu mengingatkan, ya, perusahaan, kamu sudah punya budaya perusahaan yang baik, tapi baik saja tidak cukup, kenapa harus selalu diperbaikin? Kalau sudah jalan sekian lama, ya terus kemudian perlu namanya ada rejuvenating, ada reinventing, ya. Dan ingat tuh ya itu datangnya bisa dari dua macam, datang dari dalam, ya perubahan yang dibutuhkan itu dari dalam, karena mungkin sudah obsolete, sudah kedaluarsa, sudah ketinggalan zaman. Perubahan itu juga bisa datang karena tekanan dari luar. Contoh yang paling sederhana adalah COVID sekarang. Ya, COVID yang terjadi sekarang ini, pandemi global COVID yang terjadi sekarang ini, itu harus merubah atau harus ada upaya dari perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap budaya perusahaannya. Ya, kalau enggak jadi masalah besar. Dari cara kerjanya itu berubah, ya dari tadi mungkin kerja kantor penuh, apa aja meeting, sekarang akhirnya sebagian mesti working from home, ya, dan segala macam konsekuensinya karena adanya pandemi COVID-19. Kalau kita situasinya udah baru, tapi budayanya masih lama, nanti keluarnya kayak monyet tadi kalau ditanya, kenapa begitu? Ya dari dulu begitu. Ya, dan ini akan menjadi masalah besar buat perusahaan Anda. Ya, mari kita bicara soal corporate culture. Saya nggak mau bicara soal definisi. Kalau Anda mau bicara soal definisi, silakan googling. Atau kalau Anda saya mau nggak googling, saya mau penjelasan lebih detail, tempatnya bukan di sini. Undang kami dan kami akan menjelaskan kepada Anda detail sekali tentang pentingnya namanya corporate culture, perubahan corporate culture,
permajaan ya atau penemuan kembali daripada corporate cultures. Karena apa? Karena memang kami kerjaannya itu ya. Sepanjang dari tahun 2008 sampai hari ini itu kami menangani demikian banyak perusahaan dengan berbagai macam skala tentang melahirkan ulang atau yang tidak ada corporate culture-nya dibikinkan corporate cultures ya, atau tadinya ada corporate cultures tapi corporate cultures-nya bikinannya web designer. Kenapa? Karena mau bikin web terus kemudian dia jadi bikinin corporate vision-nya, corporate mission-nya, corporate values-nya dan sebagainya. Itu cuma sekedar hiasan baik di dinding maupun di website maupun di buku tahunan ya, menjadi sebuah real daripada format corporate cultures yang benar. Ya, saya akan coba lihat ya, di banyak bank ada yang skalanya nasional, ada yang skalanya rekomunikasi, ada yang bentuk, ada yang apa dan sebagainya ya. Di sejumlah perusahaan benar-benar mulai dari nol ya, terus kemudian ada lagi yang sudah ada terus kemudian mesti dirapikan lagi, ada yang sudah rapi terus kemudian perlu untuk di-reinforce ya, di-reinforce itu jadi nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan, cuma dikomunikasikan ulang agar supaya apa? Agar supaya corporate culture tadi itu bisa segar, bisa nggak ini. Kenapa? Karena biasanya kita itu ada apa ya? Ada yang kalau saya suka bilang namanya hot chicken shit, ya hangat ayam gitu ya. Kalau sudah hangat itu kan jadi dingin. Nah, pada saat itu mesti dipanaskan lagi. Ya, ada puluhan perusahaan yang kami lakukan. Ya, nah saya akan cerita sebetulnya unsurnya biasanya apa kalau kita bikin. Unsur yang pertama adalah biasanya adalah merumuskan visi. Visi adalah apa yang ingin diraih perusahaan dalam satu jangka waktu tertentu. Ya, nah visi ini bentuknya adalah mimpi. Nanti dari visi tadi baru kemudian dijabarkan. Penjabaran pertamanya dari visi adalah adanya misi. Ya, misi adalah menjabarkan daripada visi yang mungkin lebih umum jadi lebih spesifik dan ada beberapa. Ya, nah kalau kita ada visi misi, unsur yang lain yang penting adalah yang namanya corporate values atau nilai-nilai perusahaan. Nah, ada sebuah penelitian, ya. Nah, ini sebuah penelitian yang lama tapi cukup bagus. Jadi ada asosiasi namanya American Management Association melakukan corporate value survey di tahun 2002. Ya, yang disurvey adalah 175 anggotanya, ya, dan kemudian mereka menemukan pola yang menarik. Ada 18 nilai yang biasanya diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang bagus di member mereka. Ya, kita akan coba lihat ya 18. Saya nggak menerangkan detailsnya, tapi saya akan perlihatkan kepada Anda. Ya, satu, dan ini saya rasa Anda setuju, bahwa yang paling banyak diadopsi adalah customer satisfaction. Ya, nomor dua yang banyak diadopsi adalah adanya ethics dan integrity. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang berpikir untuk jangka panjang. Ya, dia akan berpikir tentang ethics, tentang integrity, tentang good corporate governance, ya, tentang hal-hal seperti itu. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah tentang accountability. Yang keempat bicara soal respect for others. Kalau kita bicara others itu bukan cuma sekedar others-nya orang tertentu saja atau consumer saja, tetapi stakeholders biasanya. Ya, terus apa lagi? Ada open communication, ya eranya sudah berubah, tidak bisa terus kemudian tertutup, maka ada open communication, ada profitability. Kenapa? Kalau perusahaan tidak punya nilai untuk mengejar profit, maka dia tidak bisa berkembang, tidak bisa mensejahterakan orang-orangnya, akan jadi masalah juga, jadi nggak sustainable. Ya, dan kemudian adanya teamwork, adanya innovation atau change. Nah, ini sekarang nih bisa jadi kalau di survei ulang, bisa jadi innovation change ini naik dari 8 menuju ke yang lebih tinggi lagi. Ya, terus adanya continuous learning, belajar yang terus berkelanjutan, tidak pernah berhenti. Adanya positive work environment, nanti lawannya adalah negativity, di mana itu akan sangat mengganggu sekali. Nanti kita akan lihat di bagian belakang. Nah, ini karena ini penelitian di Amerika muncul yang namanya diversity. Ya, diversity itu apa ya? Keberagaman itu menjadi penting. Ya, kalau di sana mungkin keberagaman antara kulit putih dan kulit hitam. Ya, oh ya di sini kemarin saya habis mengundang executive director daripada ICD dan IBG.
institusi yang mengurusi tentang governance, ya, baik di swasta maupun di public company, di perusahaan BUMN, ya dia cerita tentang bahwa ada aturan itu bahwa soal jumlah karyawan, wanitanya berapa, jumlah pimpinan wanitanya berapa, segala macam. It's part of the diversity, ya. Terus kemudian community service, ya biasanya dibentuknya sebagai part of dan itu ada kewajibannya tentang corporate social responsibility, adanya trust, ada social responsibility atau concern, ada security atau safety, ada empowerment, ada employee job satisfaction, dan ada 18, ada have fun. Ini menarik ya, ada 18 values yang biasanya diadopsi, dan itu persentasenya jelas. Oh, ini 77% itu mengadopsi customer satisfaction dan seterusnya. Tentu saja ini biasanya rumusannya tidak selalu persis, tapi more or less seperti itu. Ini 18. Nah, teman-teman semua, bayangannya itu seperti apa sih kalau kita bicara? Tadi kan saya bicara soal adanya visi, kita bicara soal misi, kita bicara soal corporate values. Ini ibaratnya kalau dalam kehidupan kita sehari, dalam kehidupan bernegara itu ya, tujuannya misalnya kata tujuan didirikan sebuah negara, visinya adalah apa? Masyarakat adil makmur, kan gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal values, maka biasanya kalimatnya adalah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah values dalam negara. Ya, di perusahaan juga ada begitu, ada vision, mission, dan ada corporate values. Nah, di dalam corporate values itu biasanya suka ada namanya definisi operasional per values. Ya, terus kemudian di dalam setiap divisi di dalam setiap values tadi itu juga ada yang namanya key behaviors, perilaku kunci. Biasanya kalau di perusahaan yang relatif orang-orangnya pendidikan cukup tinggi, cukup sampai di situ. Tapi kalau misalnya katakanlah masyarakatnya mungkin sampai ke level-level yang macam-macam, maka suka keluar yang namanya do and don'ts. Do and don't bisa menjadi part, seakan-akan dia menjadi key behaviors. Jadi ini untuk dilakukan, itu untuk dilakukan, ini untuk tidak dilakukan, itu untuk dilakukan, dan sebagainya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi teman-teman semua itulah yang terjadi. Jadi masyarakat adil makmur adalah visinya, berdasarkan Pancasila adalah corporate values-nya. Nah, kalau corporate values tadi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kecuali oleh siapa saja, ya apapun levelnya, apapun fungsinya, ya ataupun divisinya, maka yang namanya tujuan organisasi akan tercapai. Ya, tujuan organisasi akan tercapai. Ya, itu yang paling penting. Jadi kalau tujuannya udah tahu, corporate values-nya udah tahu, dan setiap corporate values tadi itu di dalam pelaksanaan, bukan cuma sekedar hiasan dinding, bukan sekedar hiasan website, bukan sekedar hiasan di laporan tahunan, tetapi benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan real, ya ada values-nya, ada key behaviors-nya, dan itu dijalankan, maka tujuan organisasi akan bisa tercapai. Ya, itu yang terjadi. Nah, teman-teman semua, mari kita lihat. Ya, oh, ini ada tamu, banyak tamu ini. Ya, Mas, banyak tamu. Ada Bernardi Pamuncak, ada Pak Mas Partoyo, ada Mbak Vivi dari Angkasa Pura lagi, ada Maria Purwanti, ada Pak Yunus Chow, ada Michael Kristatalo ini dari Penin Bank, ada Petit Warikusumo, halo, ada Mbak Titu Diah Astuti dari Permata Learning Centers, ya. Oke, terima kasih sudah datang Mbak Titu. Ada Mas Agung Kris Primandoyo, Dr. Agung Kris Primandoyo adalah Direktur Ciputra Group. Nah, ini tadi jadi cerita deh. Ya, dia punya ada visinya, ada misinya, dan ada corporate values-nya, dan saya hafal banget ya, termasuk kodenya adalah ya ada 3, ya E, ada 3, yaitu 1 adalah I, 2 adalah P, dan 3 adalah E. Ya, I-nya adalah integrity, P-nya adalah professionalism, dan E-nya adalah entrepreneurship. Harus dijalani enggak? Harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Integrity, professionalism, dan entrepreneurship. Begitu ya, Mas Agung ya. Oke, ada Mbak Siti Kadiah Oktaviana, tadi sudah disapa ya. Ada Agustinus Ketel Sugianto, ada siapa lagi? Ada Chris, ada Rainer Stefanus,
Lanjut ya. Jadi perhatikan, corporate values itu penting. Dan situasi yang tidak biasa seperti COVID ini membuat Anda semua yang punya perusahaan atau pimpinan perusahaan mesti berpikir bahwa either satu memperkuat corporate values-nya, corporate cultures-nya, atau dua melakukan perubahan karena situasinya sudah berbeda. Kan kita nggak bisa menyelesaikan masalah baru dengan penyelesaian yang lama. Ya, ada yang bisa, tapi kalau perlu penyegaran disegarkan, kalau perlu ada penggantian diganti. Ya, nah, kami sudah bicara dengan beberapa company untuk melakukan proses either penyegaran or penggantian. Ya, karena sekarang ini banyak value-values yang kalau zaman dulu waktu kita kerjain ya kita punya puluhan klien ya terkait dengan corporate values, dulu kita kerjain salah satu kata kunci yang cakep itu adalah smart. Wah, smart itu penting banget, tapi sekarang smart sudah sesuatu yang biasa. Ya sekarang tuh banyak agile, ya agile itu menjadi penting, lincah gitu ya. Ya karena mesti lincah, kenapa mesti lincah? Situasinya berubah terus, kalau kita nggak lincah, ya mati kan gitu. Bukan yang kuat, bukan yang cerdas kata Pak Darwin yang bisa bertahan, tapi yang bisa beradaptasi, yang bisa bertahan. Ya untuk bisa beradaptasi maka agility-nya itu menjadi penting sekali. Karena apa? Kelincahan untuk bisa beradaptasi itu menjadi penting. Ya, kalau nggak bisa, saya maunya seperti ini. Ya, jadinya kayak monyet yang tadi, betul? Ya, dari dulu begitu, gitu. Ini penting sekali. Oke, jadi ingat ya, jangan jadi monyet. Oke, Mas Heru Pramono, selamat datang. Ya, sudah agak sedikit terlambat, tapi mudah-mudahan masih. Nah, kenapa kok gambarnya iceberg? Kan tadi saya bikin iklannya adalah apa hubungannya iceberg dengan corporate cultures? Ya, jadi iceberg ini nggak saudaraan sama Steven Spielberg dan sebagainya ya. Mungkin ini beda ya. Iceberg itu gunung es. Ya kalau Anda mau tahu iceberg, ya iceberg adalah yang bikin kapal Titanic kandas, karam, itu adalah iceberg ya. Jadi gunung es. Saya akan cerita pakai gambar. Ini saya minjem gambarnya di mana? Google Image. Ya. Jadi kalau kita pakai tekniknya iceberg itu mengatakan the element of culture yang terkait dengan ini. Ada dua hal. Ya, kita lihat yang kiri ya. Adanya artefak daripada organization cultures. Artefak itu something yang terlihat. Ya. Dan yang sebelah bawahnya ada shared value, shared assumption yang tidak terlihat. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menjadi konsultan buat Anda dan hanya berpikir yang terlihat, hanya berpikir yang kelihatan, terus kemudian ini ya Anda ada di dalam masalah besar. Karena yang tidak terlihat lebih besar dibanding yang terlihat. Sama seperti iceberg, seperti gunung es. Yang muncul sedikit, yang lainnya yang bawahnya itu gede sekali. Ya. Nah, yang terlihat misalnya apa tadi? Mission, purpose, values, tadi sudah bicara kita ya. Strategic objective, stories and legends. Stories and legends itu menjadi bagian daripada artefak. Kenapa? Ya, di perusahaan itu ada orang-orang yang suka diceritakan, biarpun orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah ke tempat lain, itu suka diceritakan dulu si ini tuh begini sih, itu ada stories, ada ceritanya, ada legenda bahwa yang terjadi di perusahaan ini adalah begini, itu ada stories, ada legends, itu tuh ada ya legends ini orang suka nyebutnya, yang lain adalah heroes, pahlawan gitu ya. Ya, pahlawan terkait dengan sesuatu hal. Teman-teman semua, jadikan sekali-sekali bolehlah jadi pahlawan, asal jangan pahlawan kesiangan ya. Jadi itu. Dan goals, tujuan ini semua yang di atas. Ya, tapi yang di bawah yang nggak kelihatan itu jumlahnya besar, banyak banget. Itu adalah adanya assumption. The old way of doing things. Ya, old way of dulu begini, coba bayangkan ya. Dulu itu mungkin eranya era konvensional, eranya era analog. Sekarang eranya era digital ya. Coba kalau cara kerjanya analog di era digital, match atau mismatch? Mismatch. Ya, masalah atau nggak masalah? Masalah. Ya.
ada office politics, hati-hati ya. Nah, kami menangani perubahan kultur yang terkait dengan office politics itu ada beberapa perusahaan, ya. Dan tidak bisa tahan dalam sebulan 2 bulan. Itu ada yang bertahun-tahun kita selesaikan office politics itu, ya. Bisa dihindarin nggak? Contoh office politics, ya. Satu perusahaan itu bisa jadi satu perusahaan karena keahliannya spesifik itu cuman utamanya ada 2 asal sekolah A sama sekolah B. Jadi di dalamnya tuh berantem aja antara 2 asal sekolah tadi. Nah, that's office politics. Ya, nggak ngomong esensi, ngomongnya soal lu atau gue gitu. Ya, kami pernah menanganin juga yang masalah perbedaan suku. Wah, itu juga seru. Jadi perusahaan-perusahaan digabung, tetapi dari daerah yang berbeda-beda sehingga sukunya berbeda-beda, sejarahnya berbeda-beda. Itu tidak gampang gitu aja. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya diberi kesempatan belajar banyak ya terkait dengan itu. Ada negativity, nggak gampang negativity. Ada yang namanya personal values. Nah, ini sekarang banyak masalah ini ya. Tiba-tiba orang yang nggak masalah dulu terus kemudian jadi masalah sekarang karena personal values-nya bergeser. Bisa nggak? Bisa. Biasanya karena apa? Karena pengaruh dari luar. Ya, pengaruh dari luar, terus kemudian mungkin kepercayaan dianutnya, atau mungkin terkait dengan politik, terkait dengan apa, ini suka jadi merubah personal value seseorang. Jadi orang yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan, dari orang yang demikian baik menjadi akhirnya demikian garang, atau mungkin demikian keras, dan ini akan ada konflik, ada ketakutan, ada fear, ada internal competition, persaingan yang sifatnya internal. Ya, yang tadi saya cerita perusahaan yang asalnya dari 2 university tadi, itu internal kompetisinya kuat sekali. Ya, kalau satu orang naik, yang lain semua kegeser. Kalau satu orang dari bendera merah naik, yang biru semua tergeser. Satu bendera biru naik, yang lain tergeser. Oh gitu. Jadi nggak lucu. Ya, akhirnya yang terganggu apa? Kinerja. Ya, dan saya bersyukur karena punya pengalaman puluhan perusahaan, jadi kami belajar yang di buku tidak ada. Ya, salah satu klien yang kami karena sebetulnya bukan ya merger lah boleh dibilang. Merger 3 company di 3 daerah yang berbeda, itu ya ampun. Ya, banyak situasinya adalah situasi yang sebetulnya non managerial. Ya, tetapi harus diselesaikan. Diselesaikan bisa nggak? Bisa. Ya, akhirnya selesai. Dan apakah sempurna? Tidak ada yang sempurna, tetapi tidak merugi kinerja, dan itu cukup bagus. Ya, nah ini mulai nyambung ya. Jadi di tempat kami di Maestro itu kami mengerjakan itu banyak banget ya, dengan berbagai macam. Jadi tidak ada satu framework yang workable untuk semua perusahaan. Karena apa? Karena keberagaman Indonesia yang luar biasa ya. Beda pemilik, beda kulturnya, beda daerah, beda kulturnya, beda tahun lahir, beda umurnya berapa. Oh, banyak sekali faktor yang akhirnya bisa menjadi pembeda. Dan tidak bisa, ya idealnya kalau datanya bisa dikumpulin semua, bisa bikin yang namanya algoritmik gitu ya, tapi kan tidak semudah itu. Jadi algoritmiknya ada di benak. Dan itu bisa didapatkan apa? Karena pengalaman yang cukup lama. Ya, dan menangani dengan sangat serius sekali. Baik, saya mau nyapa dulu. Ada dokter alumni JB. Wow, ternyata punya ini. Jadi dokter alumni JB itu saya kebetulan presiden alumni untuk College de Brito atau disebut JB. Di tempat kami itu ada komunitas di mana komunitas tadi itu bisa berdasarkan profesi, berdasarkan minat ya. Dokter-dokter gabung jadi komunitas dokter. Ya, yang senang lari jadi komunitas namanya JB Pelayon gitu. Dan itu bagus, jadi menarik. Nanti mereka bisa lintas angkatan, bisa lintas daerah dan sebagainya. Bisa bagus. Ya. Dari saya mungkin itu dulu ya. Kita coba lihat apalagi yang bisa ini, jadi saya menyapa dulu ya. Ada Bernaldi Pamuncak. Halo Bernaldi, ada siapa lagi? Ada Ibu Susilawati Yung ya. Ada Mbak Janwar ya. Ada siapa lagi di sini? Ada Pak Kusnan Jawahir, ada Rainer Stefanus, ada Mbak Tito, ada Pak Kris, ya, ada siapa lagi?
Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Lanjutkan ya. Apa yang sering jadi masalah? Ya, yang paling sering jadi masalah adalah orang tidak menganggap yang namanya budaya perusahaan itu serius atau dibiarkan terbentuk begitu saja. Anda bayangkan kalau dibiarkan terbentuk begitu saja. Ini kan ibaratnya seperti tadi, seperti kasus monyet tadi. Ya, kenapa begitu? Ya dari dulu begitu. Ya, ini yang suka jadi masalah. Ya, jadi masalah dan itu masalah yang paling besar. Di banyak perusahaan yang kami hadapin, ya, bahkan pada saat kami coba presentasi meyakinkan pun mereka malah mikirnya yang lain gitu ya. Ya, mikirnya apa? Paling sering mikirnya biaya dulu. Wah, kita tidak ada anggaran untuk itu. Ya kalau mau sampai nggak ada anggaran, sampai kapan tidak pernah ada anggaran. Padahal kultur, membentuk kultur, merefresh culture, kultur, terus kemudian rejuvenating atau mereinforce itu adalah sebuah tindakan strategis. Ya, karena kultur pengaruhnya sangat strategis untuk kelangsungan hidup daripada organisasi. Ya, itu yang dilakukan. Apalagi ya, saya nyapa lagi, siapa lagi yang mau disapa? Yes, semua udah disapa. So, kalau ada mau pertanyaan silakan ditulis di komen. Ya, sekali lagi teman-teman semua, hari ini kita bicara soal corporate cultures. Bicara soal corporate cultures, bicara tentang adanya vision, mission, ya adanya corporate values. Corporate values itu adalah sesuatu yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Ya, karena saya banyak melakukan acara ini kepada perusahaan-perusahaan, saya hafal. Tadi kan saya menceritakan bagaimana di Ciputra Group ya. Kalau katakanlah BCA itu corporate culture-nya adalah terdiri dari 4 saja ya, yang namanya customer focus, integrity, teamwork, dan continuous pursuit of excellence. Apa enggak? Apa? Dia catatan enggak? Enggak. Kenapa? Karena saya ikut membantu mensosialisasikan pada ribuan orang ya. Kalau di Indosemen Tunggal Prakarsa yang membawakan kepada Anda semen 3 roda itu akronimnya adalah ASIST. ASIST. Hafal enggak? Ya pasti hafal. Ya. A-nya apa, S-nya apa, I-nya apa, S-nya apa lagi, dan T-nya apa. Ya. Dan tadi Ciputra Group adalah IPE. Kenapa itu menjadi penting? Oh iya, saya cerita. Suatu hari saya ikut training yang diadakan oleh BCA. Ya, saya buka aja ceritanya. Training yang diadakan oleh BCA. Menarik kan? Saya menjadi provider di sana, menjadi mitra untuk pelatihan dalam berbagai macam bentuknya, tapi saya diundang untuk mengikuti training. Untuk training apa? Training tentang budaya perusahaan, tentang corporate culture-nya mereka. Kenapa itu menjadi penting? Gini, pada saat kita mengajar, kalau kita tidak tahu budaya perusahaan itu, maka kita bisa jadi ya menjadi faktor yang merugikan perusahaan. Ya, tapi pada saat kita diberitahu bahwa kejujuran itu penting, bahwa nomor 1 adalah customer focus, nomor 3-nya adalah teamwork, dan keempatnya adalah continuous pursuit of excellence, artinya dia tidak cukup dengan ini, nanti terus naik lagi gitu kan. Jadi akhirnya kalau kita paham, ya, maka kita akan bawakan materi kita sesuai dengan culture-nya. Mana yang ditekankan itu menjadi penting. Itu begitu. Ya, dan saya ikut. Nah, yang menarik adalah apa? Waktu saya ikut dan saya datang sendiri. Ya, saya datang sendiri. Terus kemudian ada pengajarnya bilang, "Kenapa Bapak datang sendiri?" Pertanyaan saya kepada Bapak tersebut, dia pejabat tinggi di sana. Kenapa tidak? Ya, karena saya menganggap apa yang dilakukan sekarang ini sangat penting sekali. Ya, kenapa sangat penting sekali? Karena kami biasa menangani tentang corporate cultures. Jadi tahu persis bahwa itu adalah tindakan yang paling benar. Coba bayangkan kalau ada pengajar yang menanamkan nilai yang lain. Bayangkan, kalau pengajarnya menanamkan nilai yang lain. Misalnya ada contoh, ya perusahaan mengagungkan yang namanya integrity. Terus ada pengajarnya yang mungkin terkait dengan suatu bidang tertentu, dia bilang, udahlah, yang penting itu hasil. Ya, soal kayak etika, integrity itu nanti gampang.
kan menjadi pertentangan, dan itu menjadi bahaya besar sekali. Ya, oleh karena itu perusahaan-perusahaan memang baiknya kalau Anda meng-hire orang-orang dari luar atau orang-orang yang sendiri pun yang nanti mengajar, dia tahu persis. Dia harus tahu persis bahwa yang namanya corporate values-nya itu diamini oleh orang-orang yang mengajar. Karena yang mengajar ini kan influencer, orang yang mempengaruhi orang lain. Kalau dia pengaruhnya salah, apa yang terjadi? Ya berantakan. Itu yang orang suka lupa. Jadi begitu teman-teman semua. Ada Pak, saya kedatangan tamu Pak David Hamdan. Halo Pak David Hamdan. Pak David Hamdan itu kami sempat membantu beliau untuk corporate values di CS Finance. Ya, CS Finance adalah anak perusahaannya BCA yang memberikan financing kepada otomotif. Ya, Pak David Hamdan is an honor dikunjungi. Ya, jadi kami melakukan sosialisasi pada saat itu. Ada Bu Lina Wati Mulyalim dari Penin, malam Pak Han, malam juga. Ada Mulyana Maja mengatakan Pak Han link Zoom-nya ada yang minta. Hari ini kita nggak Zoom Pak Mulyana. Karena saya untuk hari Senin, Rabu, Jumat tidak menyediakan waktu buat pertanyaan karena sifatnya kita one way, tapi silahkan nanti ikut yang di sesi yang memang ada. Pak Ahmad Faisal dari BJB, halo Pak Ahmad Faisal. Saya ingat Pak Ahmad Faisal waktu masih menjadi pemimpin di Batam. Itu Perbanas yang undang ya Pak ya. Perbanas mengundang saya sedang mengajar di Jepang. Ya, saya sedang mengajar di Jepang. Terus saya harus mengajar di Batam. Waktu itu saya punya tiket Jakarta Tokyo, Tokyo Jakarta, ya. Tetapi itu tiket berbahaya. Kenapa tiket berbahaya? Kalau Jakarta Tokyo, Tokyo Jakarta, ya berarti kan saya mesti ke Batam lewat Jakarta gitu kan. Akhirnya saya beli tiket sendiri, ya, dan itu tidak bisa kemudian dirubah gitu aja karena perusahaan sudah mengarrange perusahaan sebelumnya. Karena saya di Tokyo juga mengajar buat satu perusahaan. Jadi akhirnya saya punya tiket Jakarta, Singapura Batam. Singapura Batam naik ferry tentu saja. Itu menarik itu. Jadi saya mendarat hampir 1:30 dari Tokyo, terus kemudian saya tidur sampai mungkin sekitar jam 7-an, jam 6-an gitu ya. Jam 7 saya udah nyebrang, jam 9 saya udah mengajar. 300 orang lebih di Batam. Luar biasa ya. Ya luar biasa. Ya, itu berkat Pak Ahmad Faisal. Ada Mas Agung Nugraha, ya, ada Paulus Danang Yandri Hatmoko dari Maybank, ya. Pak Paulus Danang Yandri Hatmoko, kami sempat membantu Maybank pada saat dari BII berubah menjadi Maybank, dan kemudian ada corporate values-nya Tiger, ya Tiger, oke. Ibu Lili Yakob, ada Ibu Dewi Rahayu, ada Mas Pundi Hartoyo Tanumiharja dari Bali, ada Maria Purwanti, aku mengikuti omongan ya, terima kasih. Oh, ramai hari ini. Ramai banget. Ups, ramai banget. Terima kasih. Jadi begini, teman-teman semua, memang tadinya sempat ada apa ya? Ada upaya untuk melakukan bahwa yang Senin, Rabu, Jumat ini bisa dengan menggunakan Zoom. Ternyata untuk waktu yang sangat pendek ini repot. Karena apa? Karena orang-orang kan harus diatur Zoom-nya gitu ya, dan banyak dari kita yang suka jadi masalah adalah datangnya terlambat, harusnya in time sebelum waktunya, on time aja enggak gitu kan. On time pun sebetulnya sudah terlambat karena kita masih ada proses sebelumnya. Jadi akhirnya kami sementara masih hilangkan dulu yang dengan menggunakan Zoom untuk acara seraju, ya. Untuk acara yang lain nggak ada masalah. Ya, nanti Rebo kita ketemu lagi. Ya, ada Puguh Santosa, ya, ada Oshin. Mudah-mudahan saya pakai bahasa Indonesia tahu karena Oshin bisanya bahasa Jepang. Ya, sementara itu kali ya. Ada yang lain teman-teman semua? Masih ada 10 menit sih sebetulnya.
Masih ada 10 menit, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Jadi kita bicara soal corporate values hari ini. Dan corporate values itu penting sekali. Ya tadi ada 18, ya 18. Kalau disurvei lagi tentu saja sekarang bergeser ya. Tapi mungkin customer satisfaction itu tetap akan ada di atas, gitu kan. Mungkin di bawahnya akan muncul yang namanya agility barangkali gitu ya. Collaboration instead of teamwork gitu kan. Karena sekarang tuh eranya agility, collaboration, dan resiliency yang mungkin di beberapa tempat disebut sebagai persistency gitu ya. Ya itu values-values yang mungkin sekarang ini dibutuhkan. Ya, jadi bisa nggak kita bikin values temporary? Bisa. Ya, bisa nggak kita bikin values yang khas dengan daerah tertentu karena tantangannya sangat dimungkinkan. Tetapi kalau ada values yang sifatnya localized gitu ya, dia harus tidak boleh bertentangan dengan yang utamanya. Ya, kalau Anda mau nggak pusing, tinggal mengundang kami ya lewat Maestro, website Maestro, www.maestrocorporation.com. Nanti kita datang untuk membantu atau kita menggunakan Zoom. Ya, kenapa? Karena memang itu penting banget. Ya, nggak sadarnya, Anda kalau awalnya cuma dianggap sebagai cost, banyak perusahaan yang sayangnya menganggap itu sebagai cost, padahal itu investasi. Ya, investasi yang sangat-sangat strategis punya namanya corporate values. Ya, saya bisa bandingin ya dua perusahaan A dan B di industri yang sama, mereka masing-masing saling head to head gitu ya. Tapi kenapa selalu A lebih unggul dibanding B, padahal B itu dengan segala macam caranya itu berusaha untuk mengunggulin A tapi tidak pernah berhasil. Gara-garanya apa? Lebih kalau saya melihatnya bukan karena si B kurang orang pintar, lebih banyak orang pintar, tetapi yang A ini kulturnya kuat sekali. Benar-benar kuat sekali. Ya, kulturnya kuat sekali dan setiap saat periodikal dirapihkan. Ya, jadi kultur itu tidak bisa terus kemudian tidak ketinggalan zaman. Ya, dia harus mengikuti zaman. Ya, hal-hal yang tidak perlu ngikutin zaman, kalau misalnya katakanlah integriti adalah mendasar sekali, ya jangan dirubah integritinya. Ya, habis lebihnya lagi akan mengikuti perkembangan zaman. Ya, ada Pak Laurentus Manurung, terima kasih Pak Andoko. Waduh, saya jadi terharu Pak. Mestinya saya belajar di Bapak ini karena Bapak Laurentus Manurung adalah Dr. Laurentus Manurung adalah direktur dulu di Angkasa Pura. Sangat luar biasa. Ya, dan beliau satu angkatan sama saya ya, satu angkatan di program doktoral FEUI ya. Tapi beliau lulus, saya tidak lulus. Itu bedanya Pak. Roni Roland dari Penin Bank, terima kasih sudah datang. Oh ya, bagi yang di Instagram, waktu Anda tinggal 1 menit 40 detik. Terima kasih sudah join bagi teman-teman di Instagram. Senang sudah bersama dengan Anda. Ketemu lagi hari Rabu ya. Ketemu hari Rabu. Jangan lupa cek Instagram Anda, topiknya apa. Jadi memang belakangan ada yang protes, Pak, kenapa sih topiknya selalu di postingnya sejam setengah atau 2 jam sebelumnya? Iya, betul. Sebetulnya sudah disiapkan. Ya, tetapi takut lupa, makanya sekaligus buat reminder pas jam setengah sebelumnya saya postingkan. Ya, yang Anda ingat-ingat satu aja, secara Zoom, Senin, Rabu, Jumat. Ya, jadi kok Jumat biasanya lebih santai, Senin, Rabu lebih serius. Ya. Kalaupun santai bukan berarti tidak ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya, cuman topiknya menjadi lebih light. Karena apa? Friday. Thanks God it's Friday. Nanti di Sunday saya punya acara lagi namanya Easy Sunday. Easy Sunday. Ya, sedang disiapkan ada 6 sesi. Ya, ada satu serial yang terdiri dari 6 sesi disiapkan. Interviewernya ada yang dari New Zealand, ada yang dari Sydney, ada yang dari New York, ya, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jakarta, ya ini nanti akan menjadi acara menarik. Belum di launching, nanti di launching, ya. Baik, kalau gitu kita ngobrol, ya. Saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live, ya. Jadi ikutin aja acara-acara Serajum karena ini free, ya. Ini bagian daripada CSR-nya Maestro, Corporate Social Responsibility-nya Maestro. Ya, setiap Senin, Rabu, Jumat 7:30 sampai dengan 8:30. Jangan terlambat ya.
Karena terlambat Anda sudah kehilangan ilustrasi depan, nanti nggak bisa ngikutin yang belakang di tempat Anda. Teman-teman semua, saya Andoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating untuk Anda semua di episode 41, Corporate Cultures. Kalau Anda tidak ada pertanyaan, maka saya akan tutup acara kita hari ini dengan mengucapkan salam. Terima kasih.